Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita kirimkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita masih dapat melaksanakan mata kuliah hadis-hadis akidah. Pada pertemuan ini kami dari kelompok 10 diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang surga dan neraka, yang mana anggota kelompoknya yakni saya sendiri Yusuf Rahmatullah beserta dua sahabat kita yakni Zarfila Abu Rahman dan Yurnalisman. Adapun pemateri pertama yakni Zarfila Abu Rahman yang akan menjelaskan tentang surga. Kepada Zarfila Abu Rahman kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang surga. Surga. Makna surga. Kata surga dalam bahasa Arab adalah jannah. Asal kata jannah adalah huruf jim dan nun. Dua huruf tersebut bermakna tertutup dan tersembunyi. Kata jannah menurut bahasa diucapkan untuk kata bustan atau kebun, yaitu kebun yang memiliki perpohonan dan pohon kurma. Mengapa asal kata tersebut tersembunyi dan tertutup? Karena pepohonan dengan dedaunan yang lebat menutupi serta menyembunyikan apa yang di dalamnya. Jadi seperti itu. Dalam pemaknaan lain, kata ini berasal dari kata Samshain atau Uranus bahasa Yunani. Kata ini menunjukkan kepada langit. Sedangkan dalam istilah syariat, kata jannah digunakan untuk makna sebuah tempat menetap yang penuh kenikmatan di akhirat. Jadi itulah tempat dengan penuh kenikmatan yang ada di akhirat. Selanjutnya termasuk segala sesuatu yang tercakup di dalamnya, kelezatan, kesenangan, kegembiraan terhadap apa yang belum pernah terlintas pun dalam indera kita, dalam panca indera apapun yang ada di tubuh kita semua. Dan yang kedua, jumlah surga. Para ulama berselisih pendapat mengenai jumlah surga ini. Dari Ibnu Abbas berpendapat ada 7 surga, yakni surga Darul Jalal, Darussalam, Adnan, Al-Ma'wa, Al-Khuld, Firdaus dan An-Na'im. Itu yang disebut dalam hadis dari Ibnu Abbas berpendapat surga itu ada 7. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa nama-nama yang disebutkan oleh Ibnu Abbas bukanlah untuk membedakan di antara surga yang satu dengan yang lainnya, tetapi hanyalah sebatas menyebutkan sifatnya saja. Adapun menurutnya jumlah surga itu ada 4, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, dua surga yang berisi bejana, perhiasan dan apa saja yang di dalamnya terbuat dari emas, dan 2 surga yang berisi bejana, perhiasan dan apa saja yang di dalamnya yang terbuat dari perak. Tidak ada pembatas antara dua kaum untuk melihat Rabb mereka, kecuali selendang kibrinya yang berada pada wajahnya di surga. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Muslim dan Bukhari. Dan yang ketiga, kenikmatan di surga. Kenikmatan surga di luar jangkauan panca indera, akal dan hati kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku telah menyediakan buat hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan terbetik dari lubuk hati manusia
Bacalah firman-Nya jika kamu mau. Surah As-Sajdah ayat 17 yang artinya tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah disediakan untuk mereka, kenikmatan yang dihadapkan mata. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3244. Dan juga riwayat Muslim 2824. Keadaan kenikmatan di surga kelak tidak dapat dipersamakan sama sekali dengan kenikmatan yang pernah kita saksikan, didengar, dilihat, serta dicicipi dan lain-lainnya. Meski ada kesamaan, namun hal itu sebatas nama, sedang keadaan dan sifat tentulah berbeda. Sebab andai kata sama, tentulah sudah ada mata yang melihat sebelumnya dan lainnya. Maka seberapa banyak dan besar yang kita bayangkan mengenai surga, haruslah segera kita lupakan dan hilangkan, karena sesungguhnya keindahan dan kenikmatan surga lebih-lebih daripada apa yang di benak kita. Dalam riwayat lain juga dijelaskan, rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama. Mereka tidak akan pernah beringus, tidak meludah, dan tidak pula membuang air besar. Alat perabot mereka di dalam surga terbuat dari emas, sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Penglihatan mereka terbuat dari kayu cendana. Keringat mereka seharum minyak misik. Setiap orang dari mereka memiliki 2 istri bidadari. Masya Allah. Yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat cantiknya. Tidak ada perselisihan, pertengkaran di sana, dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka bagaikan hati yang satu yang senantiasa bertasbih pada pagi hari dan petangnya. Lalu yang keempat, Nabi Muhammad orang yang pertama dibukakan pintu surga. Rasulullah SAW bersabda, saya mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Lalu saya meminta dibukakan. Lalu seseorang penjaga malaikat bertanya, siapa kamu? Maka aku menjawab, Muhammad. Rasulullah SAW Muhammad. Lalu ia berkata, khusus untukmu aku perintahkan untuk tidak membukakan pintu untuk siapapun sebelum kamu masuk. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dari situ. Dan yang kelima, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang paling tinggi yang dirasakan oleh Allah ahli surga adalah saat mana mereka menyaksikan atau melihat langsung wajah Allah, atau dapat bermunajah dan damai dalam ridhonya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu kepada Tuhannya lah mereka melihat. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Dan itu ada tentang surga. Dan yang selanjutnya neraka akan dilanjutkan oleh jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zarfila Abu Rahman. Selanjutnya materi tentang neraka yang akan disampaikan oleh sahabat kita Yurnalisman. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yakni membahas tentang neraka. Neraka dalam terminologi Al-Quran memiliki beberapa pengertian. Di antara yang pertama, neraka adalah alam akhirat, tempat penyiksaan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Yang kedua, neraka itu adalah tempat sial. Dan yang ketiga, neraka adalah keadaan atau tempat penyengsaraan, penyakit parah, dan kemiskinan. Dalam terminologi Al-Quran, kata neraka disebut juga na'ar, yang berarti api yang menyala. Secara istilah berarti tempat balasan berupa siksaan bagi orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan. Nah, adapun nama-nama neraka atau pintu-pintu neraka yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama adalah neraka Jahannam, yang berarti sumur yang dalam. Dan yang kedua Sa'ir, yang berarti jilatan api. Yang ketiga adalah Khutamah, yang berarti api yang meremukkan. Yang keempat adalah Ladza,
yang berarti lidah api. Yang kelima adalah neraka Saqar, yang berarti api yang menghanguskan. Yang keenam Jahim, yang berarti membakar. Yang ketujuh adalah Hawiyah, yang berarti jurang. Dari pengertian neraka tadi maka dapat disimpulkan bahwa neraka itu dalam terminologi Al-Quran tampak bahwa semua kata memiliki arti yang sama, yaitu neraka yang mengandung arti api dan panas yang menyala-nyala atau bergejolak dan dapat menghancurkan. Lalu apa saja yang terdapat di dalam neraka itu? Menurut Nuruddin, isi daripada dalam neraka itu ya berupa api. Api ada juga yang berisi tentang pohon api, buah api, dan bunga api. Dan dalam neraka juga terdapat berbagai macam binatang yang beracun seperti ular, kalajengking, dan pakaian orang neraka. Neraka itu berupa besi yang berupa api. Minumannya berupa air yang sangat panas bercampur dengan darah atau nanah, serta mereka dijaga malaikat yang menjaga dengan pentungan yang sangat berat bernama malaikat Zabaniyah. Lalu apa saja nama-nama neraka itu? Jika kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya, maka kita akan diberi balasan berupa kenikmatan. Nah, sebaliknya bagi kita yang ingkar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan berupa neraka yang di dalamnya berisi siksaan yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 15 yang artinya Jahannam, neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Bagi mereka ini ada 7 jumlah yang sama. Di antaranya apa saja nama neraka itu? Di antaranya yang pertama adalah neraka Jahannam, tempat orang-orang yang berdosa besar. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 6. Neraka dinamakan Jahannam karena dasarnya yang sangat dalam atas keadaannya yang sangat gelap dan hitam. Kedalaman dasar neraka Jahannam ditunjukkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Khalifah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mendengar suara sesuatu yang jatuh berdebuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak puluhan tahun lalu. Ia jatuh ke neraka sekarang hingga mencapai keraknya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abi Umar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dengan sanadnya ini. Ia berkata, ya, batu itu jatuh ke paling bawah, lalu kalian mendengar derebukannya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah neraka Lazza, yaitu disediakan bagi tempat orang-orang yang menyembah berhala. Jadi karena neraka Lazza ini apinya begitu panas, maka kulit kepala akan terkelupas dengan sendirinya. Juga karena memiliki gaya tarik yang begitu dahsyat, maka apapun yang mendekati ke situ pasti akan disambar. Adapun orang-orang yang mendekat ini tidak lain adalah orang-orang yang membelakangi punggungnya, maksudnya enggan menerima kebenaran. Mereka berpaling jika diajak melakukan kebaikan dan tunduk kepada tuntunan Tuhan. Yang ketiga adalah neraka Saqar, yaitu disediakan bagi tempat orang-orang yang tidak salat dan tidak membayar zakat. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 26 sampai 30. Disebut sebagai neraka Saqar berarti burung elang karena ia memakan daging saja, bukan tulangnya. Dan yang keempat, neraka Hutamah, disediakan untuk tempat bagi Ya'juj dan Ma'juj
dan orang-orang kafir. Jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat 5 sampai 9. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Hutamah adalah nama neraka sama seperti Sakar dan Lazza. Neraka dinamakan Hutamah karena ia menghancurkan kepala dan tulang orang yang memasukinya. Adapun yang kelima adalah neraka Jahim. Neraka Jahim disediakan tempatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Dukhan ayat 44. Jahim berarti tempat yang sangat panas sekali. Dan yang keenam adalah neraka Sa'ir, yaitu tempat bagi syaitan dan orang-orang Majusi. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 5. Dan yang ketujuh neraka Hawiyah, yakni tempat orang-orang munafik dan orang-orang yang amal salehnya lebih ringan daripada amal keburukan, dan orang amal salehnya lebih ringan daripada amal keburukannya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11. Hawiyah disebut Hawiyah adalah sebuah jurang yang sangat dalam, dan barang siapa yang terjatuh ke dalamnya pasti tidak akan kembali naik ke atas. Adapun orang-orang mukmin itu tidak kekal di dalam neraka. Ceritakan dalam hadis sahih bahwa orang-orang mukmin itu tidak akan dikekalkan oleh Allah di dalam neraka, dan yang sedemikian itu memang merupakan kerahmatan Allah kepadanya. Jadi jelaslah apabila seorang mukmin mengerjakan suatu dosa besar dan belum ditebus dengan hukuman sewaktu ia berada di dunia, baik berupa had, rajam, kifarah dan lain-lain, pula tidak pernah melakukan taubat yang nasuha, yakni merasa amat menyesal dan berniat hendak meninggalkan untuk selama-lamanya, dan pula tidak pernah terkena bahaya atau musibah, baik berupa sakit atau apa saja yang dianggap sebagai tebusan dosa besarnya tadi, maka orang mukmin nanti di dalam neraka mereka akan disiksa sesuai dengan dosanya mereka lakukan di dunia. Lalu bagaimana panasnya api neraka itu? Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa yang artinya api kalian ini dinyalakan anak cucu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian panasnya api Jahannam. Para sahabat berkata, demi Allah, sesungguhnya api dunia itu telah mencukupi. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya api Jahannam itu melebihi api dunia dengan 69 bagian, dan setiap bagiannya semisal api di dunia. Tentunya para sahabat Rasulullah SAW sangat terkejut mendengar keterangan tersebut. Mereka mengatakan bahwa itu cukup panas. Kemudian berdasarkan penafsiran hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menekankan bahwa sungguh api neraka Jahannam 69 kali melebihi panas dibandingkan dengan api dunia, yang masing-masing bagian panasnya sama dengan api di dunia. Baiklah, demikian dari saya. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka, dan kita tergolong orang-orang yang masukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami kembalikan kepada teman kami Yusuf. Kepadanya kami persilakan dengan segala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada khilaf dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.